Haleluya, sebab kami bersyukur Tuhan akan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, matahari, matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di matamu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru. Seperti fajar merekah setiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Janji-Mu setia sampai akhir Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Haleluya. Angkat kembali pujian ini. Katakan, matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di matamu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru. Seperti fajar merekah setiap janji-Mu. Pelihara hidupku, pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
rahasia keberhasilan atau kesuksesan Ayub hidup dalam penderitaannya. Inilah kunci yang keenam, gemar dan selalu terpanggil memberi nasihat dan tuntunan. Ayub gemar memberikan nasihat. Saudaraku yang kekasih, hal ini adalah bukti bahwa Ayub tetap loyal terhadap Allah. Penderitaan tidak serta-merta mematikan kebenaran. Allah mau agar kita tetap berfungsi dan berguna. Amin, saudara. Bahkan dalam masa persoalan dan penderitaan menerpa kita, bagaimana caranya? Menjadi penasehat harus sehat. Orang yang sakit-sakitan, sakit jiwa, sakit hati, iri, dendam, cemburu, tidak bisa menjadi penasehat. Itu sebabnya ketika penderitaan datang, Ayub masih kuat, Ayub masih kokoh. Amin, saudara. Ini penting. Karena itu berilah nasihat pada anak-anak. Itulah warisan paling besar, lebih daripada uang dan harta. Beri dia warisan iman, maka itulah yang berguna baginya pada masa kesusahan. Amin, saudara. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah raya online service GBI Sola Gracia Life Center. Pagi hari ini kita mau mengagungkan nama Tuhan, memasyurkan nama Dia, sebab kemuliaan, kehormatan, semuanya hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau puji Tuhan, kita sembah Dia. Pagi hari ini Tuhan, kami menghadap tahta kemuliaan. Haleluya. Angkat suaramu, katakan sekarang. Sekarang kami datang menghadap Tuhan. Dari segala suku, kaum dan bangsa, sujud memberimu hormat dan kemuliaan. Agung Maha Perkasa, Kaulah Raja. Tahta kerajaanmu kekal abadi. Namamu kami sanjung dan dipuji. Engkaulah Raja seluruh alam semesta. Cakrawala memuliakanmu. Surga pun terbuka bagi yang percaya. Kasih setiamu kekal dan besarlah Tuhan. Kami memujimu, pertolonganmu tetap kami rasakan. Kami menyembahmu, kehormatan, pujian, kemuliaan bagi Yesus selamanya. Haleluya. Bagimu kehormatan dan pujian dan kemuliaan kami Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu, katakan. Sekarang kami datang menghadap Tuhan. Dari segala suku, kaum dan bangsa, sujud memberimu hormat dan kemuliaan. Sujud memberimu hormat dan kemuliaan. Agung Maha Perkasa, Kaulah Raja. Oh, tahta kerajaanmu kekal abadi. Namamu kami sanjung
dan dipuji. Engkaulah Raja seluruh alam semesta. Cakrawala memuliakanmu, surga pun terbuka bagi yang percaya. Kasih setiamu kekal dan besarlah Tuhan. Kami memujimu, pertolonganmu tetap kami rasakan. Kami menyembahmu, kehormatan, pujian, kemuliaan bagi Yesus selamanya. Oh, Engkaulah Raja seluruh alam semesta. Cakrawala memuliakan, surga pun terbuka. Haleluya. Kasih setiamu kekal dan besarlah Tuhan. Kami memujimu, pertolonganmu tetap kami rasakan. Kami menyembahmu, kehormatan, pujian, kemuliaan bagi Yesus selamanya. Bagi Yesus bersoraklah, bagi Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat datang di online service GBI Sola Gracia. Kita akan mendengarkan warta spekan gereja kita dalam minggu ini. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Sola Gracia. Sola Gracia adalah rumah bagi kita bersama. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan khusus, seperti doa, konseling, dan pelayanan khusus lainnya dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian atau dapat menghubungi akun media sosial gereja kita. Diberitahukan kepada seluruh jemaat Tuhan bahwa mulai minggu depan, tanggal 5 September 2021, kita akan memulai kembali ibadah onsite di gedung gereja GBI Sola Gracia dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Berikut jadwal ibadah kategorial gereja kita dalam minggu ini.
Diberitahukan kepada seluruh panitia Natal bahwa setelah ibadah selesai, kita akan mengadakan rapat melalui aplikasi Zoom. Demikianlah warta sampaikan gereja kita dalam minggu ini. Saya Niscaya Tafenae, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Shalom. Puji Tuhan, kita berada di penghujung bulan 8, di mana bulan ini adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa kita. Tetapi kasih Tuhan masih bisa kita rasakan bersama-sama. Kita akan berdoa, kita akan menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kuasa Tuhan berkuasa atas ibadah kita ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk membuka hati dan kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang kami rasakan dalam 1 minggu ini. Sungguh luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin menaikkan pujian penyembahan kami Bapa yang baik. Biarlah hati kami Tuhan, kami curahkan kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau lawat setiap hati kami Tuhan, Engkau lawat Bapa yang baik. Baik peralatan yang kami pakai Tuhan untuk menunjang peribadatan kami pada pagi hari ini, Engkau juga yang berkuasa akan itu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini. Angkatlah suaramu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang kami bisa rasakan di pagi ini. Kami ingin beribadah di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan pujian nih, katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebatu, tak perlu memadu, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, haleluya. Menarilah dan bertukar, bersukacitalah, tak perlu memadu, sebab Dia sanggup. Ikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai dengan kasih-Nya, dan datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Kami ingin mengangkat suara kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban, tak perlu kau khawatir, sebab Allah sanggup memulihkan setiap keadaan. Gerakkan kaki, menarilah, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kami ingin menari di hadapan-Mu Tuhan Yesus, membawa pujian kami. Haleluya. Bersiap dulu ya Bapak Ibu, kita angkat pujian ini, katakan. Datang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita.
Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Haleluya Bapa yang baik. Kau melihat setiap hati kami Tuhan yang bersungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kami membutuhkan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini, katakan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Amin. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Katakan bersama-sama. Pujikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan, dan terus kami merasakannya Bapa yang baik. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indah Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Bersama-sama kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
pemberi hidup, Sang pemberi berkat bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Allah yang hidup, Allah yang suci, kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau menerima kami Tuhan Yesus. Engkau yang mengetahui isi hati kami Bapa yang baik. Tak satu pun Tuhan yang bisa disembunyikan daripadamu Bapa. Kami minta lawatan-Mu Tuhan. Lawatan-Mu mengubahkan hidup kami Bapa yang baik. Kami mau sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Kami ingin mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kaulah Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau Rajaku, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Muliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Amin. Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa atas hidup kami. Amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Hanya Kau Tuhan, Yesus Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Bersama-Mu Tuhan kami menang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama kita. Haleluya. Kita akan pujian ini. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Karena kita telah ditebus dengan darah yang kudus. Kita akan pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya.
kita angkat pujian ini, katakan, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Haleluya. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Sang Pemberi hidup. Yes. Mari Bapak Ibu, kita akan pujian ini, katakan, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu Tuhan, kami baik kudus sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami, amin, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari Bapak Ibu, kita akan menerima kuasa Tuhan. Yes. Haleluya. Bisa bersama-sama kita katakan, kami terima kuasa Tuhan dengan penuh sukacita. Katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami sekali lagi dengan dahsyat katakan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu, amin. Kami terima kuasa-Mu, haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa, katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri Tuhan, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat Tuhan terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Sekarang sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini sungguh kami bersyukur atas kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam persekutuan yang indah. Tiba waktunya kami memberikan persembahan, Tuhan kiranya menolong kami untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan.
Sebab kami menyadari bahwa segala sesuatu yang kami miliki itu bersumber daripada Tuhan, dan ajarlah kami memberi yang terbaik bagi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, kami mau memberikan persembahan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan kita angkat pujian ini, sebab punyamu langit dan bumi. Katakan bersama-sama. Sebab punyamu langit bumi, alam semesta, dunia dan segala yang ada, ciptaanmu. Utara dan selatan, atau timur dan barat, tanganmu yang telah jadikan yang ku dapat. Gunung-gunung, bukit dan lembah, sungai lautan, sawah ladang hutan luas, ciptaanmu. Hidupku anugerahmu, karuniamu dan berkat, tanganmu yang gagah perkasa, telah jadikan keadilanmu, kebenaranmu. Ku nyanyikan dengan sorak-sorai selamanya keagunganmu Tuhan, keagunganmu, kasih setiamu. Amin. Ku nyanyikan dengan sorak-sorai selamanya. Kita masih mengangkat pujian ini, katakan sebab punyamu langit bumi. Haleluya. Sebab punyamu langit bumi, alam semesta, dunia dan segala yang ada, ciptaanmu. Katakan utara dan selatan, atau timur dan barat, tanganmu yang perkasa telah menjadikannya indah Tuhan. Gunung-gunung, bukit dan lembah, sungai lautan, sawah ladang hutan dan luas, ciptaanmu. Hidupku anugerahmu, karuniamu dan berkat, tanganmu yang gagah perkasa, telah jadikan. Katakan keadilanmu, keadilanmu. Amin. Kebenaranmu, ku nyanyikan dengan sorak-sorai selamanya keagunganmu. Amin. Yes. Ku nyanyikan dengan sorak-sorai selamanya. Katakan keadilanmu, keadilanmu. Amin. Kebenaranmu, ku nyanyikan dengan sorak-sorai selamanya. Oh, keagunganmu, kasih setiamu Tuhan. Kami menyanyikan dengan sorak-sorai selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan dengan sorak-sorai selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati kita. Berikan kami hati yang subur Tuhan, agar kita berfirman menjadi firman yang
hidup, firman yang tumbuh dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Silakan pujian ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Kau pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Benar Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu Tuhan membebaskan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah kami buka hati, buka hati kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Dia
Shalom, sidang Jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur boleh berhadap-hadapan dengan Tuhan. Dalam persekutuan kami bersama seluruh jemaat Tuhan, dimanapun berada, Tuhan melihat dan kami menghadap Bapa pada pagi hari ini. Kami rindu firman-Mu, kami rindu kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan mengalahkan si jahat, mengalahkan dosa, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan-Mu. Itu sebab kami rindu firman-Mu, berilah kami roh yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Berkuasalah Bapa atas kami, urapilah kami dengan roh-Mu yang suci. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berada pada serial khotbah menentang penyembahan terhadap Allah asing untuk seri yang ke-7. Berarti 70% tulah-tulah di Mesir sudah kita bahas. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara dari kitab Keluaran pasal 9. Kitab Keluaran pasal 9 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punyai di padang suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, sekali lagi, tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia, binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan es itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel,
tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan. Guruh yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup, maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan, guruh akan berhenti, dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Fir'aun. Dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guruh dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik dia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang telah mendengar firman Allah, merenungkannya dan melakukannya. Saudara kekasih, saudara mungkin bisa tertawa, geli, lucu, dongkol, kesal melihat tingkah laku Firaun yang kekanak-kanakan. Melihat perangai Firaun yang kalau sudah datang malapetaka, dia berseru-seru kepada Allah seolah-olah bertobat, seolah-olah berbalik, seolah-olah menyesal. Tapi begitu semua reda, dia mulai berbalik lagi, mengeraskan hatinya, melawan Tuhan, menghambat umat Israel, menghalang-halang Israel, sehingga Israel tidak jadi keluar dan tidak pergi beribadah kepada Tuhan di padang gurun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara, ini gambaran kita, gambaran orang-orang, gambaran manusia yang suka mengeraskan hati, yang kelihatan rohani ketika persoalan datang, yang kelihatannya rohani ketika masalah tiba, yang kelihatan rohani ketika penyakit, kelaparan, persoalan-persoalan menekan, menghimpit, dan tidak ada jalan keluar. Lalu berkata Tuhan, atau pergi ke hamba Tuhan, "Bapak doakan kami, Ibu doakan kami, Ibu kami bertobat, Ibu kami salah, kami sudah menyesal, kami tahu bahwa kami yang salah dan bukan Tuhan, kamilah yang salah memilih jalan kamilah yang salah dan keliru membuat keputusan. Kami mau supaya Tuhan mengampuni kami." Tapi setelah Tuhan mengampuni dan semua keadaan telah baik, situasi telah aman, semua keadaan telah kondusif, lalu berbuat dosa lagi. Beberapa minggu lalu saya katakan seperti orang Jawa katakan, inilah yang disebut tobat makan cabai, tobat makan lado. Setelah pedas, lalu berhenti, sudah cukup, tidak makan lagi. Tapi besok bangun pagi-pagi, yang dicari adalah bebek lado hijau yang pedas, mie goreng yang pedas. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita bisa melihat dan saya terus mengulang-ulang bagaimana peristiwa ini terjadi sejak tulah yang pertama. Sejak air menjadi darah. Sejak semua air yang dari sungai Nil dan air-air bahkan yang ada di bejana-bejana di tiap-tiap rumah di istana Firaun telah berubah menjadi darah sampai kepada yang sekarang hujan es. Saudara, kita tidak bisa menyepelekan kisah yang spektakuler ini. Barangkali kaum realisme atau orang-orang yang menganggap dirinya intelek atau kaum intelektual atau orang-orang yang menganggap dirinya modern, orang-orang masa kini yang berkata, itu semua adalah karangan, yaitu cuma karya-karya sastra, itu adalah fiksi, itu adalah dongeng, itu hanya hikayat-hikayat. Oh, dengar baik-baik, ada uji ilmiah. Para ahli mencatat, para sastrawan pujangga-pujangga Mesir kuno mencatatnya pada papirus-papirus kuno. Semua kisah-kisah ini tercatat dan diiyakan oleh kaum intelektual pada abad-abad berikutnya. Saudara kekasih,
Jadi dengan menganggap ini tahyul, menganggap ini dongeng belaka, kita sedang bermain-main dengan Tuhan sendiri, sama seperti Firaun bermain-main. Saudara, lagi pula saudara, di dalam dunia ini ada catatan-catatan tentang bencana. Apapun epidemi yang terjadi atau pandemi yang terjadi beberapa ratus ribuan tahun yang lalu, semua ada catatannya. Epidemi-epidemi dan pandemi-pandemi sejak dulu selalu ada catatan-catatan sejarah di dalam kehidupan umat manusia, termasuk catatan peristiwa-peristiwa bencana di Mesir kuno, dalam peristiwa catatan-catatan kisah agama Abrahamik atau agama Ibrani yang ditulis dalam kitab Keluaran, dikisahkan di kitab Ulangan, dituturkan bahkan dalam bagian-bagian perjanjian baru, dicatat juga dalam perkamen kuno di Mesir. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih, sejak pertama kali kita melihat bagaimana Nil berubah menjadi darah, itu semua adalah merusak tatanan kehidupan. Karena Nil adalah sumber kehidupan bagi mereka. Sejak air menjadi darah, berturut-turut bencana muncul datang, beruntun-beruntun bencana datang. Itu sungguh memporak-porandakan seluruh kehidupan di Mesir. Dari hal-hal yang fisik sampai kepada perkara-perkara yang rohani. Bukan saja iklim yang berubah. Karena saudara, tulah itu mengubah iklim. Dan saudara tahu kalau iklim sudah berubah, semua berubah saudara. Iklim itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Itu sebabnya kita tidak boleh bermain-main saudara menghadapi iklim. Dan iklim berubah tentu terjadi karena pola tingkah manusia. Saudara, sekarang ini orang sedang getol atau sedang giat-giatnya berkampanye global warming, pemanasan global. Itu apa? Itu karena tingkah manusia. Terjadi pemanasan dan es mencair di gurun es di Antartika, di kutub utara. Itu semua karena terjadi kehidupan manusia yang mengakibatkan semua itu. Jadi cara corak hidup manusia mengubah iklim, dan tulah ini karena mereka juga melawan Tuhan, dan Tuhan menurunkan tulah ini, dan tulah ini mengubah iklim, dan iklim ini menimbulkan kekacauan tatanan sosial. Itu sudah jelas saudara. Menurut catatan seorang Egyptologis asal Inggris bernama Aidan Dawson, semua ini mengakibatkan kelemahan Mesir kuno yang akhirnya Mesir kuno ambruk, jatuh, runtuh. Kalau secara teologis itu karena Mesir melawan Allah orang Ibrani. Tapi kalau secara uji ilmiah karena terjadi tulah atau bencana. Mereka tidak memandangnya tulah. Tapi ada bencana yang beruntun. Dimulai dari Nil yang berdarah. Muncul tanaman-tanaman merah yang menimbulkan racun di sungai Nil. Katak-katak berkeriapan, nyamuk mulai merajalela. Lalat-lalat mulai kemana-mana, debu banyak sekali. Lalu ada lagi belalang-belalang lagi nanti, dan penyakit sampar pada ternak, barah-barah, semua beruntun saudara. Bisa kita jelaskan secara logika saudara. Merusaknya iklim dan lingkungan, itu yang pertama. Sebab setelah rusak iklim dan lingkungan, mempengaruhi panen. Kalau sudah gagal, kalau sudah iklim rusak, gagal panen terjadi. Kalau sudah gagal panen, turunlah tingkat produksi pangan. Orang-orang pertanian pasti tahu. Kalau sudah turun tingkat produksi pertanian karena gagal panen, rusaknya panen mempengaruhi tingkat kesehatan. Karena produk atau pasokan makanan berkurang bagi masyarakat, bagi rakyat Mesir. Kemakmuran rakyat pun melemah. Kalau kemakmuran rakyat melemah, semua kehidupan mulai tatanan melemah. Tentara pun pasti lemah. Kalau datang serangan dari luar, pasti mereka dikalahkan. Jadi kekacauan di dalam pun terjadi, pertikaian sosial terjadi, pertikaian politik, konflik politik pun timbul, dan rasa saling tidak percaya pun timbul. Timbul perselisihan, perang saudara terjadi, akhirnya dapat ditaklukkan oleh musuh. Jadi wajar saja saudara, kalau catatan mereka mengatakan setelah Ramses II meninggal, runtuhlah Mesir kuno itu. Kebetulan muncul pula lah Turki pada waktu itu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, jadi jangan bermain-main dengan perubahan iklim. Jangan anggap remeh, jangan pandang enteng tentang kerusakan alam. Kerusakan alam mempengaruhi iklim. Saudara, saya tidak mengajak kita untuk mendewakan, memberhalakan alam. Tapi alam yang dijadikan Tuhan, tempat kita hidup,
telah dijadikannya lebih dahulu. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ciptaan pertama. Di hari keenam itu ada 2 yang diciptakan, tapi manusialah yang paling diciptakan paling akhir. Sehingga ketika manusia jadi telah diciptakan, ditempatkan di Taman Eden, semua alam semesta, di langit, di atas, di bumi, dan di bawah di bumi, sudah dijadikannya. Saudara, mencintai alam dan lingkungan bukanlah untuk mendewakannya. Sebab banyak para pecinta alam, ada Mapala, mahasiswa pencinta alam, yang bersikap dan berlaku sedemikian hebat. Mereka menjadi pemuja-pemuja alam semesta, bersatu dengan alam, menjadi keinginan hati mereka. Bukan malah semakin mendekat dan melekat kepada Allah, sang pencipta alam. Tapi mereka mencintai alam, mereka bangga. Mereka seolah-olah penjaga alam. Tapi sesungguhnya mereka sedang menggandrungi alam dan melupakan penciptanya. Orang-orang pencinta alam, contoh seperti Mapala misalnya, atau mungkin ada kelompok-kelompok lain, ada organisasi-organisasi khusus, mendewakan lingkungan, bisa meninggalkan ibadah demi rekreasi alam, bisa meninggalkan ibadah demi lintas alam, demi menaklukkan gunung, katakanlah pergi mendaki Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Tandike, pergi mendaki Gunung Merbabu, Gunung Gede, Gunung Batok, Gunung Dieng, ya gunung-gunung saudara. Dan mereka meninggalkan ibadah, hari libur dan hari Minggu mereka pakai untuk melintasi alam. Demi melintasi ngarai, melintasi lembah, jurang, bukit, dan gunung. Mereka pemuja-pemuja marga satwa dan pengagung-pengagung flora dan fauna. Mereka bisa menghabiskan seluruh hidup mereka, bahkan keuangan mereka, demi kepuasan itu. Bukan itu maksud Tuhan sesungguhnya. Saudara, ada banyak hal-hal yang bergeser dalam pendewaan Allah yang asing. Saudara bisa melihat kakek-kakek kurang sayang sama cucunya. Bangun pagi yang dicari burung. Siang-siang pegang burung. Malam-malam mau tidur pegang burung. Hidupnya melulu bermain-main dengan burung. Mandiin burung, pegang burung, beli burung, hanya burung ke burung. Saya tidak mengatakan saudara tidak boleh punya hobi, tapi perhatikan baik-baik. Jangan sampai hidup saudara melulu dengan burung. Begitu juga sang nenek, cinta anggrek, bunga-bunga dan lain-lain. Boleh, bisa kita mencintainya. Tapi jangan sampai kita tidak proporsional. Kita yang tahu. Hati kita ini condong kepada hal ini melebihi kepada Tuhankah atau tidak? Hati kita ini condong kepada perkara ini sudah melampaui enggak dengan segala sikap hati dan tindakan pemberian-pemberian, pengabdian-pengabdian kita kepada Tuhan atau tidak? Kita yang tahu. Tapi kalau kita sudah mengasihi segala sesuatu, alam semesta, flora, fauna, lebih daripada mencintai Tuhan, lebih daripada mengutamakan hari Tuhan, lebih daripada mengutamakan ibadah, lebih daripada mengutamakan menasehati orang-orang, lebih daripada mengasihi orang-orang, lebih daripada memenangkan jiwa, kita telah menyembah dewa yang baru. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ada orang-orang yang mencintai anjing. Orang memiliki anjing, jalan, apalagi kalau sempat dibawa anjing pagi-pagi, dibawa ke pekarangan orang, di pekarangan orang dia mengeluarkan sesuatu yang tidak sedap. Baru dibawa lagi, lalu kencing di pekarangan orang, lalu dia bawa lagi. Saudara, saya berpikir sepertinya anjingnya lebih utama dari lingkungan. Anjingnya lebih utama dari kawan-kawan tetangga dan komunitas lainnya. Begitu juga ada banyak ibu-ibu yang rekreasi setiap hari Minggu, berlibur setiap hari Minggu, diajak ibadah, aduh maaf bu, maaf ses, maaf om, maaf pak pendeta, kami gak ada waktu kerja terus, pas hari libur
nggak ibadah. Ditanya, kenapa nggak ibadah? Ya gimana lagi Pak, baru ini hari libur. Hari-hari biasa kita kerja semua. Pas hari libur, hari Minggu, ya disitulah kita kesempatan untuk jalan-jalan. Hari Minggu, hari yang paling baik untuk rekreasi Pak. Karena Seninnya kita kembali bergulat, bergumul dengan pekerjaan dan berkais mencari rezeki. Siapa suruh? Nanti kalau sudah orang sakit keras, kalau segala sesuatu sudah kesulitan, kepayahan dalam hidup, baru kita menjerit-jerit. Saudara, jangan sampai tua dulu baru kita mencari Tuhan. Jangan menciptakan, jangan mengolah, membuat sebuah Allah baru di dalam hidup kita. Saya mau beritahu saudara, sesungguhnya ketika Israel keluar dari tanah Mesir dan Musa berlama-lama di bukit, di Gunung Sinai, lalu Yosua ikut bersama dengan dia. Harun tinggal bersama rakyat itu. Rakyat itu meminta supaya dibuatkan patung. Mereka sebenarnya tidak meminta Allah lain. Mereka cuma berkata, buatlah sama kami patung tuangan Allah. Allah yang kita sembah, Allah yang membawa kita keluar dari Mesir. Nanti kalau saudara baca terus kitab Keluaran, saudara akan lihat itu, saudara akan lihat, saksikan, cermati itu. Ketika patung anak lembu emas itu telah dibangun, mereka berkata, Harun berkata, lihatlah, inilah Allahmu yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Berarti sesungguhnya mereka tidak menyembah Allah lain. Cuma mereka membuat satu wujud Allah yang lebih konkret bagi mereka, lebih nyata di pikiran mereka, lebih nyata dalam hidup mereka, bisa mereka lihat, bisa mereka raba, bisa memuaskan perasaan mereka. Mereka membuat berhala baru dalam hidup mereka. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, dan Tuhan murka. Musa harus membanting hukum Taurat, 2 loh batu itu. Dan Tuhan baik, dia disuruh membuat salinan lagi batu itu saudara. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan memberikan mandat kepada manusia. Di Taman Eden Tuhan beri mandat. Dalam mandat lingkungan dan alam semesta, Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk mengelolanya, agar terjadi keseimbangan ekosistem demi keberlangsungan hidup manusia dan ciptaannya. Bukan sebaliknya untuk memberhalakannya. Kelangsungan hidup dan keserasian, harmonisasi ekosistem dan saling ketergantungan, siklus ketergantungan makhluk hidup dan ciptaan Allah itu membuat hidup itu berlangsung dengan baik. Tapi bukan untuk memberhalakannya. Jangan sampai ada yang memberhalakan alam ciptaan, memberhalakan hobi-hobinya. Saudara, hewan-hewan peliharaan, ternak-ternak peliharaan, bunga-bunga, hobi-hobi, tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, perhatikan baik-baik. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 berkata begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan tidak pernah memandang remeh soal alam semesta yang adalah ciptaannya. Tuhan tidak pernah memandang remeh soal alam semesta yang adalah ciptaannya. Tetapi ia murka kalau bumi tandus gonjang-ganjing kalau kita tidak memeliharanya. Tetapi Tuhan lebih murka kalau kita memberhalakan baik gunung-gunung, baik pohon-pohon besar, baik batu-batu, baik ngarai, jurang, lembah, bukit, dan sungai, atau bahkan gelombang-gelombang laut. Tidak bisa. Ayub berkata, kalaupun aku telah mengecupkan dan memberikan salam kepada bintang, kepada bulan, pada langit ciptaannya, aku berdosa kepada Tuhan. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Tuhan ingin kita mempunyai hubungan nyata dengan Allah terhadap bumi. Saudara pikir dalam perjanjian lama saudara bisa melihat, dan itu ditiru oleh agama-agama paganis, agama-agama penyembahan berhala atau agama-agama warisan nenek moyang. Bahwa kalau Tuhan murka biasanya alam menjadi tidak seimbang. Atau kalau alam menjadi tidak seimbang, iklim terganggu, lalu bencana terjadi, orang selalu berkata, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Alkitab selalu berbicara bahwa perubahan iklim
bertalian dengan sikap Allah terhadap umatnya. Kedengarannya mistis bahwa alam semesta ciptaannya juga mencerminkan hubungan atau keharmonisan Tuhan dengan manusia. Saya mau jelaskan saudara, kalau Tuhan murka bisa ada kekeringan yang panjang. Kalau Tuhan marah kepada umat Israel, ada konsekuensinya. Hujan tidak turun, bisa ada gagal panen. Itu sebab seringkali pada setiap ada bencana, apalagi kalau bencana beruntun pada para kaum ulama-ulama, agamawan-agamawan, tokoh-tokoh agama, mereka selalu mengajak ada tobat massal, ada tobat nasional, ada doa dan puasa. Ketika Tuhan murka, orang selalu bertanya-tanya, dan ciri-ciri murka itu biasanya iklim berubah, alam rusak, bencana terjadi, ada wabah penyakit. Ini seperti pandemi. Orang banyak berdoa, gerakan-gerakan doa muncul di mana-mana. Gereja mulai membuat gerakan doa lagi, mesbah keluarga dibangun. Orang berkata, mari secara nasional kita berdoa, minimal 5 menit 1 hari. Mari kita terus berdoa supaya pandemi ini berakhir. Kita melunakkan hati Tuhan, kita melembutkan hati Tuhan. Mudah-mudahan, moga-moga Tuhan berkenan dan menghentikan pandemi ini. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, itu terjadi di mana-mana. Dalam Tawarik 7 ayatnya yang ke-14, ayat yang terkenal dan digubah menjadi lagu. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Itu hal yang sudah terjadi, saudara. Saudara masih ingat kisah Elia? Orang Tisbe, nabi ini nabi yang hebat. Saudara, di perjanjian lama banyak nabi. Jangan kira kita berkata nabi hanya Yesaya, Yeremia, Yeskel, Daniel. Ada banyak nabi, tapi tidak semua mencatat buku. Tidak semua meninggalkan catatan. Ada nabi Ahia, ada nabi Elia, ada nabi Elisa. Nah, dalam zaman nabi Elia di Israel Utara, dia menentang nabi Ahab, Raja Ahab, maaf. Dia melawan Raja Ahab. Ketika Ahab mulai melawan Tuhan, Nabi Elia bernubuat tidak akan turun hujan. Karena Ahab dengan rakyat telah mengajak rakyat itu berbalik dari Tuhan, melawan Tuhan. Menyembah Baal, Asyera, Astoret. Lalu Elia berkata, tidak turun hujan sampai aku mengatakannya. Tapi setelah umat itu dibawanya berbalik, di Gunung Karmel terjadi perkara yang kontroversial. 450 nabi Asyera, 400 nabi Astoret, Baal bertanding dengan Elia. Dan setelah semua nabi-nabi itu dipenggal, dibunuh oleh Nabi Elia, rakyat itu dibawa hatinya berbalik kepada Tuhan. Hujan turun, umat Allah berbalik, hati Tuhan dilunakkan, iklim berdamai. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, bila Tuhan kembali mengasihi, selalu dikatakan akan kembali turun hujan. Hujan musim awal dan hujan musim akhir. Elia menurunkan hujan. Kedengaran memang mistis, tapi itulah kenyataannya. Dalam kitab Ulangan 28 tentang kutuk, ayat 23 mulai dikatakan, juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Langit menjadi tembaga, tanah di bawah menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu, debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya ke atasmu sampai engkau punah. Tuhan akan biarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka. Kocar kacir, terhambur, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara, serta binatang-binatang di bumi dengan tidak ada yang mengganggunya. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Saudara, penyakit-penyakit aneh akan muncul. Mari berdamai dengan Tuhan. Mari mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Mari menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Mari tunduk dan taat sungguh-sungguh, total. Tidak ada kengerian, tidak ada penyakit, hilangnya damai sejahtera.
Tidak ada penyakit-penyakit kegilaan, tidak ada penyakit-penyakit ganjil, aneh, anak laki-laki seperti perempuan, anak perempuan seperti laki-laki. Tidak ada. Tidak ada kemandulan. Tuhan berikan kesuburan. Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari. Seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap, perjalananmu tidak akan beruntung, engkau akan selalu diperas dan dirampasi. Saudara, ada orang bekerja habis-habisan, dirampas preman. Ada orang bekerja habis-habisan, dirampas oleh malapetaka. Dengan tidak ada seorang pun yang datang menolong, engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tapi orang lain akan meniduri tunanganmu. Engkau akan mendirikan rumah, tapi tidak ada, engkau akan mendiaminya. Banyak orang punya rumah, dia tidak bisa tidur nyenyak di dalamnya. Engkau akan membuat kebun anggur, tapi tidak akan mengecap hasilnya. Lembumu akan disembelih oleh orang di depan matamu, tapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan pada bangsa lain. Banyak orang-orang menjadi TKW di negeri lain dan diperas, itu tanda kutuk. Indonesia bangga kalau ada orang-orang TKW ke Arab Saudi kemana-mana dan dijadikan budak nafsu, dijadikan budak seks, dijadikan pembantu-pembantu dan diperas. Itu ciri-ciri kutuk atas sebuah negeri. Harusnya kita mempekerjakan orang dan bukan menjadi budak orang. Sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Seringkali hal-hal seperti ini terjadi. Dan yang lebih parah, seringkali kita menganggap hal-hal ini sekedar kesialan-kesialan, kutuk, bala, bencana. Kita menyebutkan ini nasib sial, wajarlah. Ada nasib untung, ada nasib sial. Bumi berputar, roda berputar, kehidupan seperti roda pedati. Saudara dengar baik-baik. Kita bukannya malah berbalik dan bertobat. Saudara, saya mau katakan kepada kita, apa itu kutuk, saudara? Orang bertanya-tanya, apa itu kutuk? Apakah kutuk itu sesuatu yang menyeramkan turun dari langit? Saya mau katakan pada kita, kutuk adalah ketidakberkenanan Allah kepada kita. Ketidakberkenanan Allah kepada manusia, itulah kutuk. Pertanyaannya, mengapa Allah tidak berkenan? Karena ada dosa dan pemberontakan terhadap Allah. Ada pembangkangan, perlawanan terhadap Allah. Itu selalu dimulai dari pikiran. Jadi terkutuknya satu kehidupan dimulai dari terkutuknya pikiran atau memikirkan perkara-perkara yang terkutuk, yang najis, yang kotor, yang tidak kudus, yang mencelakai orang lain, yang melawan Tuhan. Semua itu memulai datangnya kutuk dalam kehidupan kita. Keganjilan, keanehan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sementara berkat adalah perkenanan Allah. Jadi kalau kutuk adalah ketidakberkenanan Allah, tapi berkat justru adalah perkenanan Allah. Berkenannya Allah kepada kita mendatangkan kehidupan yang mendatangkan semua kebaikan-kebaikan, semua sukacita, semua kebahagiaan, semua damai sejahtera. Ini tidak mungkin disangkal. Jadi jangan menganggap bahwa kutuk dan berkat itu ditentukan dengan perkara-perkara gaib. Semua dimulai dari sini. Kalau kita membaharui pikiran dan mengizinkan Kristus memenuhi pikiran kita, maka berkatlah turun. Tapi kalau kita membawa pikiran kita menjauh dari Tuhan, seperti dikatakan dalam kitab Yeremia, maka terkutuklah kita. Saudara kekasih, ini bukan soal teknologi sukses. Maaf, ini bukan soal teologi sukses atau teologi kekayaan atau teologi keberuntungan. Ini bukan persoalan teologi sukses dengan teologi penderitaan. Ini bukan soal teologi kaya dan teologi miskin. Ini kebenaran Alkitabiah bahwa di mana Allah disembah, di mana Allah ditaati, di mana Allah dituruti, maka di sanalah turun berkat. Katakan amin. Karena di sana turun perkenanan Allah. Amin. Jadi ketika perkenanan Allah turun, damai sejahtera Allah turun. Saudara dengar, ingat apa yang dikatakan malaikat-malaikat ketika mereka bernyanyi bersorak-sorak, ketika gembala-gembala di padang Efrata mendapatkan pemberitahuan bahwa Yesus telah lahir. Apa nyanyian sorak-sorai malaikat surga?
Kemuliaan bagi Allah. Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Oh, bukan di bumi saja. Bukan seluruh bumi, tapi di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Di bumi di antara orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, inilah pentingnya perkenanan Allah. Firaun memberontak kepada Allah, maka tulah turun, wajar. Datan, Korah, dan Abiram melawan kepada Musa. Saudara baca terus kitab Keluaran. Saya minta saudara baca terus kitab Keluaran. Saudara akan mengenal tokoh Datan, tokoh Korah, tokoh Abiram. Dibelah bumi, terbelah bumi dibuat Tuhan. Lalu mereka masuk di telan bumi dan ditutup kembali. Ada gempa tektonik. Saudara kekasih, mereka turun kena bencana. Ahab memberontak. Datang bencana, kekeringan, hujan tidak turun 3 tahun sampai Elia mengatakannya. Maka hujan turun lagi karena ada seorang janda yang memberinya makan di tepi sungai Kerit. Jadi bukan saja terhadap Mesir, tapi terhadap Israel juga Tuhan bisa murka. Allah bisa marah terhadap orang Israel, bahkan menghukum dan membuang mereka, bahkan kalau mereka telah memberontak kepada Tuhan. Membuangnya ke Babel, membuangnya ke Asyur. Jadi pembuangan demi pembuangan terjadi karena Israel memberontak. Demikian juga saudara terhadap kekristenan, terhadap gereja. Tuhan pun bisa marah. Gereja sebagai anak sulung di dalam dunia ini, dalam dunia perjanjian baru. Gereja disebut yang sulung setelah Kristus. Di negeri kita di mana kita ada, di kota kita di mana kita ada, gereja mestinya menjadi yang sulung. Di Indonesia harusnya gereja menjadi yang sulung. Di kota Padang gereja menjadi yang sulung. Yang terutama menjadi pedoman, menjadi teladan pelaku kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak menjadi berkat, bagaimana mungkin kota bisa diberkati? Jadi diberkatinya sebuah kota apabila orang-orang percaya, orang Kristen, gereja Tuhan menjadi yang sulung, yang utama dari segala sesuatu. Banyak kekacauan dibiarkan dan diamkan orang-orang Kristen. Banyak orang-orang Kristen gak peduli. Saudara, kalau saudara melihat bagaimana saya memberikan kritikan-kritikan sosial dengan berupaya sesantun mungkin, berbicara sebaik mungkin, tapi dengan demikian saya sedang mengkritiki hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang melawan Tuhan, yang merusak peradaban dan tatanan kehidupan. Banyak penyakit sosial dibiarkan oleh orang-orang dan didiam-diamkan orang-orang Kristen. Apa Tuhan tidak murka, saudara? Pasti murka. Apakah Tuhan senang dan manggut-manggut saja melihat orang Kristen yang apatis? Apakah Tuhan tidak marah? Sementara perintah Tuhan, kelolalah bumi, kuasailah, taklukkanlah, peliharalah. Memelihara kehidupan ini adalah tanggung jawab Kristiani. Saudara, memelihara kehidupan ini adalah tanggung jawab kita. Memelihara kehidupan adalah tanggung jawab Kristiani. Mengelola masalah, mengelola konflik negeri ini adalah tanggung jawab Kristiani. Membenahi ekonomi, membenahi politik, membenahi sosial dan budaya adalah tanggung jawab Kristiani. Jangan menjadi Kristen apatis. Sekali lagi, jangan menjadi Kristen apatis. Apatisme bisa menjadi aliran baru bagi orang-orang, termasuk orang-orang Kristen yang sudah mapan, yang tidak peduli lagi dengan kehidupan ini. Saudara, tulah di Mesir itu bukan saja dibuat Tuhan untuk menakut-nakuti Firaun. Tidak. Itu bukan seperti cerita yang untuk dongeng-dongeng dari nenek sihir yang menakut-nakuti anak-anak. Tidak. Tuhan tidak sedang menakut-nakuti Firaun lalu menganggap remeh Allah, tidak. Melainkan berakibat fatal bagi seluruh kehidupan negeri itu. Membuat seluruh kehidupan di Mesir beruntun sampai kejatuhan negeri Mesir kuno itu. Karena tulah yang dikerjakan oleh Tuhan melalui Musa. Ada catatan uji ilmiah dari seorang ahli paleoklimatologi yang bernama Augusto Magini. Seorang paleoklimatologi itu adalah ilmu mengenai iklim atau ilmu mengenai perubahan iklim yang terjadi di seluruh rentang sejarah bumi. Dari Universitas Heidelberg di Jerman, dia berkata bahwa kekacauan nasional beruntun terjadi pada zaman pasca Ramses II di Mesir. Apa yang sangat maju dan jaya pada zaman Ramses II akhirnya hancur karena tidak didukung oleh iklim yang baik. Pada waktu Ramses masih memerintah, iklim baik, makmur semua. Nil membawa kesuburan dan lain-lain. Tapi setelah itu
Datanglah tulah-tulah itu dicatat mereka para ilmiawan. Maka panen yang tadi melimpah turun akhirnya hancur runtuh karena disusul perubahan iklim yang terus-menerus, kerusakan lingkungan yang terus-menerus akibat tulah-tulah itu jadi fakta. Ini bukan dongeng, ini fakta, ini bukan fiksi, ini fakta. Ada uji ilmiah, ada catatan-catatan di kalangan ilmiawan. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus ada catatan sejarah dunia tentang epidemi yang dahsyat di Mesir kuno. Yang didatangkan tangan Tuhan melalui seorang hamba Allah yang bernama Musa. Sehingga akhirnya membuat kerajaan itu runtuh. Saudara, tulah yang ketujuh ini adalah hujan es. Saudara bisa bayangkan hujan es. Hujan tapi es. Ada bongkahan-bongkahan es jatuh. Saudara, kalau saudara orang-orang masih berambut gondrong masih enak. Tapi bisa saudara bayangkan kalau orang berambut botak gundul lalu kena hantam sama es. Pelepak, plak, plak, plak. Lari mereka. Zaman itu belum ada helm. Plak, 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 plak. Lari mereka, botak, gundul semua dihantam sama bongkah-bongkah es dari langit. Saudara, tapi bisa dibayangkan saudara. Alkitab mencatat ada hujan es tapi ada api. Saya boleh mengerti pasti itu petir yang menyambar-nyambar. Dalam catatan ilmiawan juga mengatakan ada petir karena iklim begitu ekstrim. Hujan turun, es datang tapi petir menggelegar. Menyambar kemana-mana. Dan pastilah itu membawa ketakutan yang amat dahsyat di Mesir. Kepala orang Mesir semua habis. Dikeplak sama es itu. Tanam-tanaman semua di ladang, di padang habis. Apalagi zaman itu helm belum ada saudara. Dan saya melihat film-film Mesir, Firaun itu botak-botak semua saudara. Bayangkan kalau kepala seperti itu dihantam sama es. Tapi bukan sekedar itu maksud Tuhan, tapi itu membuktikan bahwa Tuhanlah Allah atas seluruh alam semesta, atas lingkungan, atas musim. Musim panenkah, musim paceklikah, atas seluruh musim Tuhan adalah Allah kita yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, Dialah Allah kita yang hebat, Allah yang agung, Allah yang mulia, Bapa, Anak dan Roh Kudus, tiga yang esa. Angkat tanganmu, agung dan mulialah, haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Tiada yang dapat seperti Kau Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku tinggikan Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saudara, angkat tanganmu bersama saya. Oh, haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah
Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku tinggikan Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku tinggikan Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Angkat tanganmu, katakan ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku tinggikan Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, Allahku yang dahsyat. Allah Israel, Allah yang kami sembah, yang telah menyelamatkan kami dalam Yesusku. Punya mula langit dan bumi dan semua yang ada ciptaan-Mu. Engkau yang punya segala-galanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Yesus, kami mengasihi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Alangkah dahsyatnya Engkau ya Bapa di dalam Yesus yang telah menebus kami, yang telah membeli kami, membayar semua hutang dosa kami, melunasinya, menjadikan kami anak-anak-Mu, melepaskan kami dari cengkraman dosa, dari cengkraman iblis, cengkraman maut, memberikan kami hidup yang kekal yang disediakan dalam Kristus. Buatlah Tuhan kami terus bertekun, kami mau taat mengasihi Tuhan, meninggalkan semua keadaan dunia dan semua hawa nafsu dunia. Sucikan kami dan terus Tuhan kuduskan kami, sehingga kami layak Tuhan menjadi anak-anak Bapa di muka bumi ini hingga hidup yang kekal. Urapi kami selalu Bapa yang baik, urapi firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah setiap orang Tuhan memiliki kehidupan yang benar, karena telah dibenarkan di dalam Yesus. Rumah tangga dibenarkan dalam Yesus, bisnis, pekerjaan dibenarkan di dalam Yesus, perkuliahan, sekolah, dan seluruh unit kerja lain disucikan di dalam Yesus Kristus. Semua kutuk maut, laknat, kesialan, apapun kami patahkan dalam nama Yesus. Jangan membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari si jahat. Terima kasih Bapa, bangsa kami diberkati Tuhan. Dalam masa pandemik ini Tuhan memelihara umat-Mu. Engkau buat perbedaan antara orang-orang di Mesir dengan di Goshen, kata firman-Mu. Tuhan menguduskan kami. Kami mencintai negeri ini dan selamatkanlah negeri ini.
di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Terpujilah Bapa yang telah memberkati ibadah kami dari semua pelayan-pelayan Tuhan dari awal hingga akhir, dan Tuhan memberkati setiap rumah tangga dimanapun kami berada. Bapakku yang baik, dengarlah firman-Mu, gedanglah tangan-Mu dan kuduskan, urapi dan berkatilah kami. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, para saleh Kristus, terimalah berkat Tuhan. Angkatlah tangan-Mu, pulanglah kembalilah kepada kehidupan-Mu sehari-hari, kepada panggilan-Mu, kepada passion di mana Tuhan manggil engkau dan menjadi berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Di dalam Yesus Kristus Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Silahkan duduk, saling memberi salam selamat hari Minggu kepada sesama, dan Tuhan memberkati kita. Hari Minggu depan kita akan mulai ibadah onsite. Saudara boleh datang ibadah onsite dan saudara juga boleh ibadah online sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan yang ada. Hari Rabu kita Zoom seperti biasa. Bagikanlah meeting ID kepada sesama, kenalan saudara dan keluarga lainnya sehingga kita bisa beribadah bersama-sama. Sola Gracia, rumah kita bersama. Haleluya. Shalom.